Alhamdulillah pada pagi hari ini kami di depan Gedung Sate kebetulan ada Bapak Ahmad Heriawan yang ikut serta dalam acara bela Palestina sekaligus doa dan sekaligus untuk pengumpulan dana. Begini Pak Ustadz, bagaimana kebijakan pemerintah yang akan menampung 1.000 masyarakat Palestina di Indonesia? Menurut Bapak bagaimana? Ya, pertama, sikap pemerintah kita sudah sangat bagus. Sejak awal Indonesia adalah negara yang paling kuat melakukan tekanan kepada Israel. Juga negara yang paling kuat melakukan dukungan kepada Palestina. Itu yang pertama harus kita hargai. Harus kita apresiasi, sangat luar biasa sebagai tugas konstitusi kita. Semua presiden di negeri kita sampai kepada Pak Prabowo itu menegaskan bahwa ini tugas konstitusi, membela Palestina. Itu yang pertama. Nah, langkah terkait dengan evakuasi, tentu langkah ini juga perlu kita hormati. Dia sebagai langkah untuk melakukan tekanan juga. Masa yang dekat-dekat tidak membela mereka dengan evakuasi orang-orang yang sakit, yang terluka. Ya, kan orang-orang yang luka di sana pilihannya dua, mereka dibiarkan di sana sampai meninggal dunia atau kita tolong keluar. Itu pun tidak mudah, belum tentu bisa berhasil. Tapi yang jelas ini juga menjadi bagian dari tekanan pada masyarakat internasional karena Indonesia saja yang jauh-jauh punya perhatian, yang dekat bagaimana? Gitu. Betul. Kita evakuasi ya. Tapi tentu saja saat yang sama juga Pak Prabowo, pemerintah Indonesia tidak setuju relokasi sama sekali. Oh, jadi untuk relokasi tidak setuju relokasi sama sekali. Kita tidak sedang menjalankan agenda Trump agenda ngawur. Betul. Ya, Trump itu mau mengusir supaya orang Palestina hilang dari Palestina. Kita tidak seperti itu. Kita menolak relokasi. Evakuasi tentu bukan bagian dari relokasi. Ini ada bagian dari pertolongan pada orang-orang yang terluka, yang sakit. Jadi kita tentu saja hormati proses evakuasi jika memungkinkan ya. Tapi kita jelas-jelas menolak relokasi sama sekali. Oke. Satu lagi, ini kalau lihat antusias warga Jawa Barat dari Cianjur, Tasik, Ciamis, berbagai daerah sudah tumplek sini, itu indikasinya bahwa kita masih peduli kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang paling peduli dibanding negara-negara Muslim yang lain. Ini tentu harus menjadi contoh ya, kita viralkan, kita sebarluaskan bahwa kami sebagai sesama Muslim, sesama warga bangsa, warga internasional sangat peduli pada Palestina. Mana kalian? Mana orang-orang yang ada di sekitar Timur Tengah, di sekitar Palestina? Tentu kita mendorong juga dengan tindakan kita di sini untuk supaya negara yang lain pun bergerak bersama-sama. Karena gerakan kemanusiaan membela Palestina bukan gerakan negara-negara Muslim pada hari ini, sudah gerakan dunia hari ini. Ya, Parlemen Belgia, Parlemen Norwegia, Parlemen Spanyol terlebih dahulu, dan Uni Eropa secara keseluruhan ini sudah menerima mengakui Palestina merdeka. Nah, tinggal tentu tekanan internasional makin kuat, tidak saja mungkin ke depan tekanan diplomasi ya, tapi ke depan mudah-mudahan ada kesepakatan di dunia menjadi tekanan militer terhadap Israel. Karena nampaknya si Israel ini baru akan hengkang, baru akan menyerah kalau ada tindakan militer, bukan tindakan diplomasi saja. Oke. Terima kasih, Ustadz. Memberikan takbir, mendukung saudara-saudara kita yang hari ini terus tertindas. Atas mata-mata yang senantiasa Allah mudahkan membaca ayat-ayatnya, dan atas segala karunia yang Allah mudahkan kepada kita, di mana hari ini kita berkumpul bersama-sama masyarakat Jawa Barat dalam rangka solidaritas dan doa bersama untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kita luruskan niat kita, dan semoga setiap langkah-langkah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang telah menjadi hari yang mau kembali.